Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Sunaida selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 akan membawakan materi dengan judul Business Plan atau perencanaan usaha. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fatko Rozak Mutaki. Yang kedua Putri Maisha Amadinda. Yang ketiga Putri Syendria Ajeng Rovitasari. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang pengertian business plan. Perencanaan atau planning adalah penentuan serangkaian tindakan guna mencapai hasil yang diinginkan. Seorang wirausaha yang ingin berhasil dalam menjalankan usahanya perlu membuat perencanaan agar memiliki tahapan yang jelas dalam mencapai tujuannya. Perencanaan tersebut dinamakan perencanaan usaha atau business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya seringkali adalah perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang kerangka rencana usaha. Kerangka dari rencana usaha yang akan disusun terdiri atas yang pertama nama perusahaan. Nama usaha yang akan dijalani harus dipikirkan baik-baik karena akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Beberapa wirausaha memberi nama perusahaannya sesuai dengan nama atau merek produknya. Yang kedua yaitu lokasi, meliputi pertimbangan produktivitas lahan dan strategi letak. Yang ketiga yaitu komoditi yang akan diusahakan. Ada banyak alasan mengapa seorang wirausaha memilih komoditi yang akan ditekuni dan dipasarkan. Berikut hal-hal yang menjadi pertimbangan dipilihnya suatu komoditi yaitu pertama, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. Yang kedua, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang ingin kita kerjakan. Yang ketiga, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Untuk yang poin keempat, yaitu konsumen yang dituju. Prospek konsumen didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha berbentuk pertokoan. Poin kelima yaitu prospek pasar dan persaingan. Prospek pasar dan persaingan meliputi yang pertama faktor jumlah penduduk atau calon konsumen, yang kedua faktor pengembangan sektor baru, yang ketiga faktor kecenderungan permintaan terhadap produk, yang keempat faktor daya beli masyarakat. Untuk poin keenam yaitu partner kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Yang poin ketujuh yaitu tentang personil untuk menjalankan usaha. Pemetaan kebutuhan personil sejak awal akan membantu saat usaha berjalan atau berkembang. Beberapa usaha pada awalnya tidak membutuhkan banyak karyawan, namun dengan pembuatan rencana usaha dapat diperkirakan perkembangan bisnis serta kapan dan berapa peningkatan jumlah karyawan dibutuhkan. Untuk poin ke-8 yaitu jumlah modal. Secara finansial, modal dapat berupa dana sendiri atau dana dari pihak luar. Dana sendiri bisa berupa tempat, tabungan, warisan, atau hibah yang sudah diberikan orang kepada wirausaha, bukan investasi. Modal dari luar bisa didapatkan dari investor, kerjasama, atau pinjaman, misalnya kredit dari bank. Untuk poin ke-9 yaitu peralatan perusahaan. Peralatan yang perlu disediakan adalah yang sesuai dengan kepentingan dan jenis usaha.
Penyediaan peralatan usaha bisa dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal disediakan yang betul-betul diperlukan. Setelah usaha berkembang, peralatan bisa dilengkapi sehingga produk maupun pelayanan semakin baik. Tahap penyediaan peralatan akan baik jika dapat direncanakan sejak awal sehingga bisa diperhitungkan sistem pembiayaan, pembelian, dan pemeliharaan peralatan. Untuk yang terakhir yaitu penyebaran promosi. Promosi memiliki peran penting untuk memperkenalkan produk sehingga produk tersebut bisa terpasarkan. Besar kecilnya promosi serta metode yang dipilih tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Bentuk formal business plan. Penyusunan business plan secara lengkap diuraikan oleh McFoods pada tahun 2005 sebagai berikut. 1. Ringkasan. Menginformasikan perspektif dengan panjang uraian tidak lebih dari 3 halaman. Ringkasan merupakan uraian yang cerdas tentang rencana yang lengkap. 2. Deskripsi perusahaan. Menyebutkan nama perusahaan, latar belakang industri dinyatakan untuk tren masa sekarang dan masa yang akan datang. Potensi dijelaskan secara menyeluruh. Gambar dan foto dapat juga disertakan. 3. Segmen pemasaran. Tingkat penjualan diproyeksikan dari analisis dan riset pasar, pengaruh langsung ukuran operasi manufaktur, rencana pemasaran, jumlah hutang dan modal ekuitas yang akan digunakan. 4. Segmen riset, desain, dan pengembangan. Mencangkup riset, desain, dan perkembangan yang berhubungan dengan biaya. Investor perlu mengetahui status proyek dalam bentuk asli dan jadwal yang tertunda agar lebih komprehensif. Wirausahawan dapat mencari bantuan teknis dalam menyiapkan bahasan yang rinci. 5. Segmen manufaktur. Penjelasan lokasi perusahaan baru. Tempat yang dipilih disesuaikan dengan ketersediaan karyawan, jumlah upah, kedekatan dengan pemasok dan konsumen, serta dukungan masyarakat. 6. Segmen manajemen. Mengidentifikasikan personil inti, jabatan, dan tanggung jawabnya, serta pengalaman karir yang membedakan mereka menurut peran tertentu. Tiap anggota tim manajemen mendapatkan resum yang lengkap mengenai hal ini. 7. Segmen resiko. Mengidentifikasikan resiko potensial. 8. Segmen keuangan. Menunjukkan kemampuan perkembangan pelaksanaannya melalui performa, neraca, laporan pendapatan, dan laporan aluran kas. 9. Segmen jadwal batas waktu. Mencangkup penetapan waktu dan tujuan, batas akhir waktu dan hubungan peristiwa. 10. Appendix dan atau daftar pustaka. Dalam hal ini dilampirkan pula surat-surat yang berkaitan dengan usaha, misalnya surat izin pendirian, surat izin gangguan, dan lain-lainnya. Jenis bisnis plan. 1. Mini plan merupakan salah satu jenis business plan praktis yang cocok untuk pemula. 2. Presentasi plan. Bisnis plan yang sering digunakan yaitu presentasi plan. Jenis bisnis plan ini berbeda dengan kategori sebelumnya. Laporan tersebut berupa poin-poin penting. Untuk menjelaskan hal ini, para pebisnis bisa menggunakan grafik atau gambar. 3. What it plan adalah jenis bisnis yang menarik dan unik. Berbeda dari jenis lainnya. Jenis ini unik karena Anda harus menginformasikan berbagai kemungkinan buruk dalam memulai bisnis. 4. Rencana usaha atau working plan. Jenis bisnis plan ini sering digunakan karena memberikan penjelasan lebih lanjut. Semakin rinci informasinya, semakin berkualitas di mata khalayak. Umumnya penggunaannya hanya untuk pihak internal dalam perusahaan. Contoh business plan untuk usaha baru dan pengembangan usaha. 1. Latar belakang rencana bisnis layanan. Bagian awal yang harus diperhatikan secara matang sebelum membuat business plan adalah background atau sebagian orang menyebutnya dengan eksekutif summary. Pada bagian ini harus dapat menuliskan alasan mengapa ingin menghadirkan bisnis. Isinya harus mencangkup ide invensi, keunggulan dibandingkan tempat lain,
prospek masa depan seperti apa. Berikut contohnya. Kedai Kopi Nusantara adalah bisnis potensial yang mengutamakan pemilihan jenis kopi lokal di Indonesia, dari Kopi Gayo hingga Wamena. Kedai kopi ini rencananya akan dibuka di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Di sini akan ada menu kopi robusta dari biji kopi pilihan dan berkualitas yang diolah oleh barista handal dan profesional. Agar bisnis plan yang Anda buat bisa lebih meyakinkan, juga bisa menambahkan literatur, review, atau petikan hasil penelitian tentang kopi dari berbagai sumber terpercaya. 2. Bagian penjelasan visi dan misi. Langkah selanjutnya adalah merumuskan visi dan misi membuka usaha. Bagian ini harus dibuat dengan jelas agar mudah dipahami oleh calon investor. Contohnya, visi menciptakan kedai kopi berkualitas yang bisa diterima semua pihak. Misinya, memberikan cita rasa kopi yang terbaik dan nikmat, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan yang datang. 3. Paparan gambaran produk. Bagian ketiga ini harus mendeskripsikan produk bisnis secara jelas dan mudah dipahami. Contohnya, usaha kedai kopi Nusantara ini menjual kopi robusta dengan menu utamanya. Selain itu, juga menyediakan menu sampingan seperti spaghetti, nasi goreng, aneka kue, dan kue kering lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam membuat business plan. Yang pertama, tujuan yang diterapkan kurang masuk akal. Yang kedua, pengusaha tidak memiliki pengalaman dan perencanaan bisnis. Yang ketiga, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya sendiri. Yang keempat, konsumen tidak mengharapkan adanya barang atau jasa yang ditawarkan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam membuat perencanaan. Ada baiknya seorang wirausaha bertanya kepada konsultan atau orang lain yang lebih ahli. Tujuan pembuatan business plan. A. Menyatakan seseorang sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Wirausaha yakin akan keberhasilan usahanya dan mampu meyakinkan orang lain bahwa mereka tidak akan merugi jika ikut dalam bisnis tersebut. Misalnya saat mengajukan pinjaman ke bank, mencari investor, dan lain-lain. Kewirausahaan adalah wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. B. Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Misalnya produsen bersedia memasok barang ke dalam bisnis tersebut, atau perusahaan yang lebih besar bersedia memberikan pekerjaan atau kontrak. C. Dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk bergabung dalam usaha. D. Berguna saat akan melakukan merger atau akuisisi, saat usaha akan bergabung dengan perusahaan lain atau akan dijual. E. Menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang terlibat dalam usaha tersebut. Rencana bisnis. Yang pertama, startup business plan. Jenis ini memberikan gambaran kepada investor tentang usaha yang dijalankan. Ada berbagai poin penting di dalamnya, antara lain produk perusahaan, evaluasi pasar, strategi pemasaran, dan manajemen. Tidak hanya itu, perkiraan omset pada para pembisnis juga akan ditampilkan. Yang kedua, rencana bisnis operasi yang hanya untuk pihak internal saja. Terdapat berbagai informasi penting yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah perencanaan mengenai operasional di kantor. Yang ketiga, development business plan, memuat pertanggungjawaban karyawan yang harus disampaikan kepada atasan. Ada berbagai poin penting dari jenis-jenis ini, antara lain administrasi perusahaan dan berbagai uraian tugas untuk masing-masing divisi. Yang keempat,
Rencana bisnis strategis memuat berbagai informasi terkait objektivitas perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kelima, growth business plan. Tipe ini memiliki laporan tentang struktur yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Jadi, informasi tentang pejabat puncak dengan posisi tertinggi dan karyawan bawahannya diinformasikan secara detail. Untuk membuat business plan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar business plan tepat sasaran dan minimal 85% hingga 95% sesuai dengan rencana yang kita buat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut: melakukan riset, mencantumkan nama usaha, menetapkan visi dan misi perusahaan, menjelaskan produk secara detail, menentukan target perusahaan, mengambil keputusan mengenai strategi pemasaran, menganalisis kondisi keuangan, dan membuat proyek laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.